Teman kami itu mengalami kemandulan, ya. Istrinya tidak baik-baik saja. Yang kedua, teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu stay safe and stay healthy ya teman-teman. Terima kasih untuk semua dukungan teman-teman semua yang selalu mendukung channel Keluarga Bitri. Jadi saya ingin langsung melanjutkan part yang ketiga. Ya, jadi penasaran kan part ketiga itu apa teman-teman ya. Memang saya kebetulan lagi sibuk jadi agak susah untuk nge-share-nya. Nah, part ketiga ini adalah mengenai langsung eh, pria yang mengalami kemandulan gitu ya. Jadi saya bukan ahli dokter kandungan, tapi saya senang sharing mengenai teman kami gitu ya. Jadi ini ada dua hal yang perlu saya share, yaitu pertama, teman kami itu mengalami kemandulan, ya. Istrinya tidak baik-baik saja. Yang kedua, ini adalah teman kami mempunyai satu penyakit karena sesuatu hal yang sangat tanpa disadari untuk para pria ini sangat berbahaya gitu ya. Jadi yang pertama saya bahas dulu. Jadi kami punya teman, teman kami itu menikah berapa puluh tahun, maksudnya tahu ya 20 tahun yang lalu lah kira-kira lah ya. Saya nggak sebutkan namanya. Tapi jangan lupa sebelumnya jadi lanjut lagi ya teman-teman. Jadi teman kami itu pasangan suami istri ini menikah beberapa puluh tahun yang lalu. Dan mereka memang berencana mempunyai anak setelah menikah. Nah, setelah menikah mereka berencana punya anak. Mereka jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak ada hasil, ya kan? Nah, akhirnya si teman kami itu yang perempuan cek ke dokter. Nah, setelah dia cek, dia baik-baik saja dan memang dari gen keluarganya pun baik-baik saja, mempunyai keturunan yang banyak dan suaminya juga punya keturunan dari orang tuanya, opa omanya tidak ada penyakit seperti kanker, lalu tidak ada penyakit seperti miom untuk keluarga-keluarga besar ya, tidak ada yang perempuannya. Dan akhirnya ternyata cek apa yang harus dilakukan yang saya dengar gitu ya, dan ternyata memang baik-baik saja si perempuannya. Akhirnya suaminya cek gitu. Jadi ini untuk para pria, kalian perlu tahu bahwa kalau kalian sudah menikah, kalian sudah mencoba berikhtiar tapi tidak ada hasil, untuk si perempuannya pastinya otomatis untuk seorang istri pasti cek. Nah, kalian juga sebagai seorang suami, kalian juga harus menjadi superhero. Kalian harus benar-benar cek juga secara rutin mengapa dan kenapa. Nah, jadi akhirnya si suaminya itu cek. Nah, apa yang terjadi? Jadi dokter itu mengatakan kalau si prianya ini, si suaminya ini mempunyai angka spare titik-titik yang begitu rendah gitu. Jadi kalian yang para pria, kalau angka spare-nya tinggi, nggak usah khawatir ya. Tapi kalau spare-nya itu rendah, itu sangat sulit untuk bisa mempunyai anak gitu, karena dibutuhkan. Nah, saya lihat di Google itu artinya mandul itu untuk para pria, Anda tidak bisa memiliki anak. Laki-laki dikatakan mandul jika ia tidak bisa menghasilkan spare titik-titik atau spare ya titik-titik yang dihasilkan buruk sehingga tidak mampu membuahi sel telur dari perempuan. Hal ini disebabkan terjadinya kerusakan permanen pada testis untuk memproduksi spare Anda. Jadi memang saya bukan ahli dokter kandungan, tapi pengalaman tersebut membuktikan bahwa si prianya ini tidak mempunyai spare yang bagus gitu, sedangkan istrinya sehat. Kalau saya dulu itu tuh kata dokter tuh jumlah penduduk di kota sebelah kami itu kan 40.000 jiwa gitu ya. Nah, saya itu seperti dianggap 1 banding 39.999, anggap aja, penduduk di kota itu, yang sebenarnya saya dikategorikan benar-benar mandul, total mandul gitu ya, karena memang nggak ada seorang perempuan yang tidak
tidak mengalami menstruasi selama 3,5 tahun. Coba ada nggak para perempuan di sini yang mempunyai pengalaman 3,5 tahun tidak menstruasi? Ada? Kalau ada seperti saya, mohon diisi komentarnya gitu. Saya pengen tahu banget kamu bisa bagaimana itu, bisakah punya anak atau gimana? Karena memang saya di diagnosis seperti itu. Nah, untuk para prianya harus dicek gitu. Apakah kalian mempunyai angka spare yang begitu minim atau baik. Nah, sebenarnya kalaupun kalian berdua tidak mandul, banyak pasangan-pasangan juga susah mempunyai anak. Kenapa? Faktor capek, faktor dari stres, faktor dari dua-duanya ya, stres, capek ya gitu, gak punya waktu berdua gitu. Nah, faktor berikutnya apa yang akan saya bahas itu adalah nomor 2. Untuk para pria, please here. Jadi teman kami itu dia itu dulu suka merokok gitu, merokok tapi tidak yang sangat keterlaluan, tetapi dia hobi minum. Jadi orang Eropa itu hobi banget yang namanya minum. Jadi kalau kalian mendapatkan suami tidak hobi minum, bersyukur gitu ya, suami ya gitu ya, tidak hobi minum, bersyukur. Nah, teman kami ini dia hobi minum ya. Lalu pada saat dia menikah dengan istrinya, akhirnya mereka mempunyai anak, tiga-tiganya mempunyai anak yang benar-benar didiagnosis tidak bisa membaca. Saya lupa nama penyakitnya apa, tetapi divonis tidak bisa membaca, dan itu faktor dari karena dia dulunya suka meminum si suaminya, padahal istrinya tidak ya. Oleh karena itu dia benar-benar tiga anaknya itu dikhususkan secara secara disiplin terus menerus sampai dewasa, sehingga anak-anak mereka bisa membaca, tetapi lamban gitu. Jadi kalau kita normalnya bisa baca, mereka lamban tapi bisa baca gitu, intinya gitu. Tapi papahnya tidak gitu, karena hobi minum dari umur 14 tahun. Di sini kan dulu, zaman dulu orang juga kalau minum mah bodo amat gitu. Dan dia dulu suka minum tuh di ngumpet-ngumpet gitu. Ngumpet-ngumpet gitu, bukan di publik keluar minum gitu, enggak, ngumpet-ngumpet gitu. Ya, jadi ya itu akhirnya membuat anaknya jadi cacat gitu. Bukan cacat secara paten, tapi dia tidak bisa membaca. Nah, ada faktor lain juga, makanya orang yang suka minum itu juga bisa menghasilkan anak tapi bisa menghasilkan cacat. Oleh karena itu, alangkah lebih baik pria itu juga sehat secara jasmani, bukan hanya saja rohani. Karena itu sangat penting. Kalau kalian suka merokok, akan ada konsekuensinya. Itu pasti ada, tidak dalam waktu pendek tapi dalam waktu panjang. Pria suka minum itu juga akan ada konsekuensinya. Jadi kayak saya dulu punya keluarga, salah satu keluarga saya dari pihak papa itu dulu bilang gitu. Saya kan selalu bilang, om hati-hati loh om, itu nanti om nanti meninggal. Bukan dari pihak mama saya ya, bukan. Jadi saya bilang hati-hati loh, nanti om cepat meninggal loh om kalau merokok. Dia bilang apa, kalau saya cepat meninggal kenapa hari ini nggak meninggal? Bukan itu ya, jelas kalau di dalam bungkus rokoknya aja merokok akan menimbulkan kematian, dan itu kan nggak dalam waktu singkat gitu ya. Nah, makanya kenapa si temannya suami saya itu, karena dia suka hobinya itu merokok dan minum dulunya, akhirnya mempunyai keturunan yang tidak baik gitu. Jadi kalian harus pertimbangkan, kalian milih sehat atau milih sakit atau mati gitu. Bukan berarti sehat juga nggak akan mati, tapi kan kita juga harus memikirkan keturunan kita. Siapa tahu satu saat nanti kita ingin menikah dan akhirnya kita punya keturunan. Who never knows, kita nggak tahu jalan hidup kita nggak tahu keinginan kita, impian kita, apapun itu gitu ya. Jadi memang sehat itu mahal harganya. Kalau sudah sakit kan harus berobatnya lebih mahal gitu. Oke teman-teman, jadi itu hal yang paling penting untuk kalian ketahui gitu ya. So, jadi sampai di sini dulu pembahasan saya. Jadi itu dua pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu kalian yang pasangan-pasangan muda atau kalian yang ingin menikah, yang ingin mempunyai keturunan, saya doakan semoga kalian diberkati dan lancar. Semoga impian kalian terwujud dan selalu berikhtiar, berdoa, mencoba, and never give up.
never give up ya. Dan jangan kecil hati gitu ya, selalu mencoba dan berikhtiar. Oke, so sampai di sini dulu dengan keluarga Bitri bunga. Sampai ketemu lagi di next time video berikutnya, dan jangan lupa bersyukur teman-teman, and stay healthy and stay safe. So see you again, bye bye.